siapa nih yang invite kok kopi babe? Iya dong. Kita ngopi Bapak Haikal dengan Nibras. Masya Saya Allah. saya mau ini, mau yang minum kopi di tempat saya, ya. Mhm. 10 kali minum, saya mau kasih baju Nibras satu. Siap be, kita support. Kita support. Kita support. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita support Enakan mana? dong. Enakan gini atau enakan gini? Enakan gini. Eh, enakan kayak tadi be. Udah dibalikin lagi. Oke. Ya, nah, Gini. cakep. Ih, kelihatan babe ganteng banget dah. Itu pakai baju siapa ya? Aduh, masya Ini Allah, masya Allah. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat Nibras, Ustadz Haikal Hasan atau biasa kita panggil Babe sudah hadir bersama di tengah-tengah kita dan insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan beberapa hal. Oh, ada temanya juga cakep nih hari ini. Kemarin itu tema pemilihannya juga Babe yang memilih temanya biar menjadi kekuatan untuk kita dan teman-teman kosongkan gelas kita, siapkan catatan kita, tidak hanya ditulis tapi didengar juga ya, karena apa yang disampaikan oleh Babe nanti ini akan apa namanya akan menjadi inspirasi dan menjadi jawaban untuk kita semua, insya Allah. Tema kita hari uh, ini itu, apa tadi Be? Lupa sih temanya kemarin. Pribadi tangguh, ya elah. pasti tetap tangguh, meningkatkan marketing. Marketing langit, ini dia, masya Berat. Allah. Beh, kita disaksikan dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Dari Insya seluruh Allah. sahabat-sahabat Ibras kita yang sekarang sedang berjuang, Beh, di menjelang Ramadan-Ramadan terakhir ini. Tidak hanya berjuang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga berjuang untuk berniaga ya. Dan insya Allah melibatkan Allah, insya Allah hadir juga hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Haikal Hasan, atau biasa kita panggil dengan Babe. Mangga, Beh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalian yang saya hormati, Rabbil Alamin, dan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka yuk kita ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, itu ngomong-ngomong, baju yang itu pakai ini berat juga. Nih beras juga, Beh. Nih. pakai Tengahnya pakai resleting, Beh. Babe mau juga, Beh. Siap, kita kirim, Beh. cakep banget tuh. Gitu. Kita siapin spesial buat Babe ada. Mantap. Mantap, mantap. Ini udah gabung dari tadi. Ini udah gabung dari tadi. Ah, baik. Suara saya tetap terdengar kan? Terdengar, Beh? Cuman antum kecil nih suaranya gara-gara. Oh, dari Malaysia masuk tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terdengar, Beh? Sampai dari Malaysia, Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak Malaysia telepon dan masuk, sekitar. biarin aja. Caranya supaya tetap kenceng apa ya? Ini kalau telepon masuk tiba-tiba kecil ya? Iya, biasa begitu, Beh. Memang begitu. Kalau telepon masuk kayak begitu. Tapi suara saya tetap terdengar sama antum. Terdengar. Jelas. Bagus. Bagus. Hanya speakernya. Oke, baik. Iya, No iya. problem. Baik, teman-teman sekalian, ya. eh dalam kesempatan kali ini saya senang banget judulnya. Judulnya membuka wacana harapan besar buat kita semua. Membuka apa ya? Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak pernah nyusahin orang. Iya. Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah zalim sama orang. Setuju, Yes. teman-teman? Setuju. Yang di sini setuju?
Yang di sini setuju, yang di sini setuju, karena banyak banget ini, ya. Banyak banget nih, ya. Yang di sini setuju, yang di sini setuju, yang di sini setuju. Ini direkam ya, direkam Ya, ya, penting. Kenapa? Begini, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghendaki kemudahan. betul. Allah tidak pernah menghendaki kesulitan. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan, kemudahan, kegampangan, dan Allah tidak pernah menghendaki kesulitan, kesukaran, yang jelimet, yang ribet, bukan kehendak Allah. Tapi yang santai, yang tenang, yang mudah, yang gampang, itu yang dikehendaki Allah. Jadi, nah, kalau kita kan suka ada prinsip, kalau bisa yang susah, ngapain digampangin gitu. Parah itu. Iya. Nggak Iya, baik iya, begitu iya. dong. Ya. Kalau bisa yang susah, ngapain digampangin. Kalau bisa disusahin, ngapain digampangin. Siapa yang memudahkan orang lain, Allah mudahkan dia. Siapa Amin. yang menyulitkan orang lain, Allah menyulitkan dia. Mhm. Jadi Allah itu akan berbuat sebagaimana kita berbuat kepada orang. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Dia mudahkan orang lain. Niscaya Allah akan mudahkan kehidupan. Dia gampangin orang lain. Niscaya Allah akan memberikan hidupmu yang gampang-gampang. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke dalam materi. Bagaimana caranya supaya apa namanya? Ngibras gampang dimiliki oleh orang. Asik. Ya, Jadi dagang mantap. kita langsung nih. Jadi teman-teman sekalian, ini hanya sebuah contoh dan ilustrasi yang saya katakan bahwa alasan kita nggak bisa jualan, nggak ada alasan kita merasa ini sulit dalam pandemi seperti ini. Nggak ada yang sulit. Mana ada masa sulit? Mana ada masa sulit? Teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sesuatu ya. Masa sulit adalah masa di mana cara kita udah nggak cocok lagi. Sekali lagi, masa sulit adalah masa di mana cara kita udah nggak cocok lagi untuk masa sekarang. Jadi masanya nggak pernah sulit. Yang sulit adalah kita yang nggak bisa menyesuaikan. Camkan itu dulu teman-teman sekalian. Pegang baik-baik dengan gigi gerahammu. Waalaikumsalam, Nibras Benda Aceh. Masya Allah. Waalaikumsalam, Nibras, seluruh Nibras nih ya, yang Iya, bergabung. Camkan dulu itu ya. iya. Allah nggak pernah aniaya hambanya ya. Allah nggak pernah berbuat salah pada hambanya. Allah nggak pernah menyiksa hambanya, nggak pernah. Tapi saya mengalami kegetiran hidup, Ustaz. Karena itulah lo jadi orang taat. Mhm. Kalau lo dikasih kemudahan-kemudahan, kemungkinan nggak akan ingat Allah. Dan Allah nggak suka Betul. dengan cara kayak gitu kan. Allah Iya. menghendaki kemudahan, Allah menghendaki kita nih dekat sama Allah. Allah cemburu kalau ada kita baik kepada, atau kita maaf. Allah cemburu kalau kita sibuk selain Allah. Betul. Ya. Baik teman-teman sekalian. Nah sekarang, maaf, saya mendapat judul itu langsung kepikiran. Gimana caranya tetap jualan di saat pandemi seperti ini. Betul. Oke, seharusnya memang sekarang kita udah masuk ke situ. Tanpa ada wabah ini, tanpa ada COVID-19 ini, kita emang udah masuk ke dalam bisnis itu. Mhm. Hari gini, bisnis nggak pakai internet, sama juga bohong aja. Bunuh diri aja loh, beneran. Betul, Ya. betul. Hari ini, bisnis nggak pakai jaringan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kelar aja loh, beneran. Beneran. Kita nggak akan bisa bersaing dengan itu. Jadi Allah ngajarin kita ini. Untung ada COVID. Betul. Sejak ada COVID kan kita begini kan. Waktu nggak ada Betul. COVID kita nggak begini kan. Masih Yes. konvensional mikir. Masih ketemu Yes. gitu loh. Saya Yes. sebenarnya dari dulu paling malas kalau umpamanya datang jauh-jauh cuma buat rapat. Ngomong kan Yes. bisa dari jauh. Telepon bisa dari jauh. Pakai video call juga bisa. Apalagi kantor yang punya banyak kantor cabang. Mau meeting soal sales. Suruh datang. Ngapain mau jewel orang? Mau mukulin orang? Ya udah di Iya. tempat masing-masing aja meeting. Itu yang Iya. diajarkan Corona. Itu yang Iya. diajarkan COVID-19 buat kita. Jadi, apa ya? Gini deh. Saya cinta mati sama Aisyah, anak saya.
Ya, cinta habis, cinta mati. Waktu Aisyah nilainya 5, saya nggak kasih jajan. Apakah ini artinya saya tidak cinta kepadanya? Apakah ini artinya saya berbuat jahat padanya? Apakah ini artinya saya berbuat maksudnya berbuat aniaya lah gitu loh? Enggak kan? Demikian pula Allah loh. Saya cinta banget sama Aisyah. Saya kepengen Aisyah itu sekolahnya juara. Maka begitu nilainya kecil saya nggak kasih jajan. Saya pengen banget dia diterima di universitas negeri pilihan dia. Karena itu saya nggak kasih jajan. Supaya apa? Supaya dia perbaiki. Gitu. Jadi ada kalanya. Ada kalanya. Ya, kita menghukum demi kebaikan. Agar kita aware, agar kita sadar, agar kita bisa merubah. Strategi yang Nibras lakukan sekarang kemungkinan harus dirubah. Dengan strategi IT base. Dengan strategi bagaimana jualan dengan presentation yang ada di kantor. Nggak usah datang ke klien. Atau langsung bisa dari rumah. Atau bikin janjinya dari rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, COVID ini mengajarkan kita luar biasa. Tanpa COVID, kita nggak bisa belajar banyak kayak begini. Tanpa COVID, kita akhirnya jadi orang-orang yang lebih cepat pecundangnya. Walaupun sebagian orang menjadi sukses, tapi akan lebih cepat banyak orang pecundangnya, karena dia terus mengeluh dengan menyalahkan zaman. Ya, baik. Coba kita lihat, ya, orang-orang yang menyalahkan zaman. Emang ada zaman yang jelek? Nggak ada. Emang ada zaman yang jelek? Nggak bakal ada. Coba, mari kita lihat. Sekarang tahun 2020. Waktu 2010 keluar kopi, Top Coffee. 2010-an lah, ya. Top Coffee 2000, mungkin 12-13. Ketika Top Coffee keluar, apa yang terjadi? Banyak perusahaan mengalami masa sulit. Perusahaan kopi, ya. Banyak perusahaan kopi mengalami masa sulit. Tapi di sisi yang lain, ada juga perusahaan, ya, yang mendapat keuntungan. Yaitu perusahaan yang dibayar atau bergabung bersama grup Timah PT Humbus Group. Maaf, PT Timah. PT? Saya bilang apa? Saya Mas. Top Coffee. Top Coffee. Oh iya, saya Mas. Saya Mas. Ya. Top Coffee saya Mas. Pada waktu Top Coffee keluar, iklannya siapa? Iwan Fals kan? Iwan Fals bilang, bongkar kebiasaan lama. Gitu ya. Agak ngelindur nih. Wih, gara-gara keberatan pakai Nibras nih. Nggak dapat yang sliding jadi gitu nih. Jadi, bongkar kebiasaan lama. Gitu loh. Bongkar kebiasaan lama. Nah, langsung tuh banyak perusahaan yang apa ya, mengalami masa sulit. Yang mengalami masa gembira, ya saya Mas tadi, Top Coffee tadi, dia mengalami masa gembira. Coba perhatikan ya, masanya sama, tapi yang satu gembira, yang satu enggak. Masanya sama. Lalu ambil lagi contoh ketika ada iklan mie sedap dari Wings Product juga, dari Sayap Mas juga. Mie sedap jelas sedapnya, gitu kan? Mie sedap jelas sedapnya. Waktu mie sedap jelas sedapnya keluar, banyak banget perusahaan mie yang terganggu, gitu kan? Artinya perusahaan itu mengalami masa sulit. Tapi tidak pada mie sedap, karena mie sedap jelas sedapnya. Sehingga orang tetap mau mie sedap. Lagi pula mie sedap pada waktu itu menjual 1 karton gratis 5 piring. Ya orang di pinggir jalan semuanya maunya mie sedap karena ngarepin piringnya. Gerobak dorong, mie tek-tek, mie pangsit, mie apa, maunya semua mie sedap karena ada mengharapkan piringnya. Nah, pada masa itu saya ingat banget waktu mie sedap keluar, itu orang antri beli mie sedap.
Orang antri beli mie sedap. Kenapa? Orang ngarapin piring. Tetapi Indomie awalnya terganggu. Lalu kemudian Indomie bikin siasat. Dibikin Indomie rasa ayam penyet, rasa ayam goreng, rasa bumbu, rasa iga penyet, rasa cakalang, rasa dendeng balado. Jadi ngomongin makanan puasa-puasa ini ya. Ntar gue mau buka puasa pakai Indomie rasa apa ya? Rasa nasi kebuli ada nggak? Wah, nggak ada nasi kebuli. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ya, ini mau masuk nih, masuk inti ya. Ternyata Indomie tidak jadi kena masa sulit. Sementara Supermie, Doremi, mie gelas, banyak lagi mie goreng mengalami masa sulit. Masanya sama. Kenapa? Karena Indomie segera bisa menyesuaikan. Betul. Waktu Lion Air jor-joran diskon, AirAsia kalap. Yes. Buruk kalap. Mandala juga. Akibatnya apaan? Mandala tidak bisa menyesuaikan diri. Ya habis. Buruk nggak bisa menyesuaikan diri. Ya lewat. Habis. Yang berjaya tetap Lion. Lalu AirAsia bikin penerbangan murah. Nah, akhirnya bersainglah AirAsia dengan Lion sekarang. Sementara Garuda nggak terganggu karena dia main di level high. Nggak terganggu. Ya, yang main yang kacau di daerah bawah nih. Akibatnya bandara yang selama ini kosong tiba-tiba penuh. Nggak nyambung ya? Babe. Iya, nggak nyambung ya? Nyambung, Beh. Nyambungin aja lah. Bandara yang tadinya kosong tiba-tiba penuh. Orang kampung, orang susah ikutan mudik. Gila naik pesawat gampang. Bingung gua, beneran. Terserah aja. Terserah aja. Ada lagunya gitu kan? Iya. Itu udah saking paniknya tuh. Tahu nggak teman-teman lagu itu? Tahu nggak lagu itu? Tahu. Nge-rap. Terserah aja. Sebodoh aja. Itu lagu gua. Preketek aja. Lu mau mati kek, lu mau hidup kek, lu mau konser kek, lu mau enggak kek, lu mau naik pesawat kek, lu mau enggak kek, kakek terserah. Lu ketularan kek, enggak ketularan kek, gue bilang syukurin aja. Nah, itulah lagu. Tapi lihat ya, akhirnya pesawat begitu dan seterusnya ya. Ya, ini satire yang baik supaya kita bisa mawas diri. Bukan sindiran kepada pemerintah, tapi satire yang baik, yang mendukung dengan gaya anak muda sekarang, ya. Nah, baik teman-teman. Jadi, masa sulit sebenarnya tidak pernah terjadi. Masa sulit adalah masa di mana cara kita sudah nggak cocok lagi dengan masa sekarang. Allah nggak pernah bikin masa sulit, bikin pelajaran. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan, ya lewat terlibas. Maka kita mesti menyesuaikan supaya kita nggak terlibat. Nah, teman-teman sekalian, marketing kita ini mesti punya cara baru dalam jualan. Ini beras harus memperbaharui cara-cara dia jualan. Harus via sosial media juga. Selama ini mungkin selama ini belum dikemas dengan kemasan yang baik. Selama ini baru mengandalkan lihat di iklan TV ada N dan seterusnya. Belum sampai menciptakan orang tuh butuh banget gitu loh. Apakah ya ini mestinya sama orang marketing sih ngomongnya, bukan sama orang sales. Kalau orang sales kan tinggal jual apa yang marketing buat. Sedangkan orang marketing buat apa yang bisa dijual. Ya, dengan riset tentunya. Karena kita memposisikan diri sales, oke, bajunya udah ada nih. Dan bagaimana kita tetap membangkitkan semangat ini? Teman-teman sekalian, saya mau cerita sedikit tentang Yahudi di zaman Rasul yang selalu untung besar. Ya, baik, gini.
pada waktu itu di pasar Yahudi, di pasar Madinah, maaf, ada orang Yahudi berdagang. Banyak komunitasnya. Ada juga para sahabat yang berdagang. Antum tahu, para sahabat tuh protes sama Nabi. Yeah. Bukan protes, nanya, kok kita untungnya kecil ya? Kok Yahudi untungnya gede ya? Obrolan satu dengan yang lain. Rasulullah dengar nih, saya tahu nih, jamin aja. Apa kita mesti sama jualan kayak mereka ya? Curang, ngurangin timbangan dan sebagainya. Sehingga barang yang dibeli lebih sedikit. Lebih sedikit. Sementara orang Islam nggak berani ngurangin timbangan. 1 kilo tepat 1 kilo. Akhirnya apa? Ya orang berkata, enakan beli di Yahudi. Gitu kan. Bahkan orang Islam yang kurang iman juga akan ke sono. Sebagaimana kita saat ini sekarang sering kita lewatin toko Pak Haji. Siang Pak Haji dilewatin tokonya. Padahal kita cuma ngejar selisih 200 perak. Kita lari ke gerai-gerai mart yang franchise itu. Jangan dong. Ya, bantu saudara lu dong. Bantu Pak Haji tuh di ujung gang. Nggak ada yang beli warungnya. Semenjak ada Indomaret, ada Alfamaret, ada Carrefour, ada Giant. Pak Haji nggak ada yang belanja tuh. Belanja di situ. Itu perjuangan namanya. Antum jihad namanya itu. Ya. Baik, lanjut lagi. Jadi teman-teman sekalian, sampai mana tadi? Tentang timbangan. Tentang apa tadi? Timbangan, ya? Timbangan. Oke, timbangan. Kenapa kecil ya? Udah. Timbangan. Cek, Be. Sudah full. Terdengar? Media. Sudah full. Yus. Tes, bagus. Bagus, Be. Kenceng kok. Suaranya bagus. Oke, ini ya. Maaf. Sorry. Ya. Kenapa si Yahudi kok untungnya gede? Rupanya dia ngurangin timbangan. Singkatnya gitu. Kenapa kok muslimin kecil? Karena tepat undangannya. Lalu dia ngadu kan ke Rasulullah kan. Ya Rasulullah, kenapa ya kita kok untungnya tipis? Sedangkan si Yahudi kok untungnya gede? Gitu kan. Apa kata Nabi? Ya, bagaimana cara kalian menjual? Bagaimana cara dia menjual? Observasi. Dia menjual dipotong. Kita menjual impas. Kita nggak berani kayak dia. Sehingga dia untung gede, kita untungnya tipis. Salah cara kita. Bagaimana caranya? Ngikut Rasulullah. Loh bagaimana ngikut Rasulullah? Kok bisa rugi kata Rasulullah? Salah cara. Nah, ingat nggak kalau orang Betawi zaman dulu beli kacang, begitu ditimbang, dia ambil tuh kacang berbiji, tek, dibilang ini, biar hangat gitu ya. Biar hangat. Itu orang Betawi itu. Di duku udah ditimbang, udah pas, diambil lagi, tek, tuk, biar hangat. Gitu ya. Apa itu maksudnya? Biar hangat, biar lebih. Biar hangat terus, biar hangat di hati barangkali. Tapi intinya, setelah Nabi ajarkan itu, orang-orang kagak ada yang mau lagi beli di kota Madinah itu dengan orang-orang Yahudi nggak mau lagi. Kenapa? Karena timbangan orang Islam lebih berat daripada timbangan Yahudi yang lebih ringan. Nah, setelah mencapai titik itu, barulah orang mulai tidak mau lagi beli di tempat Yahudi, bahkan orang Yahudinya sendiri belinya ke tempat orang Islam. Nah, itu hikmahnya. Lantas teman-teman sekalian, apa hikmah yang kayak gitu tuh apa yang bisa kita terapkan di Nibras? Saya tunggu tulisannya sekarang. Karena ini internal ya, ada 40 cabang, 40 cabangnya itu gabung. Saya tunggu. Ayo, ide apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Tulis. Ntar antum pilih bacaan terbaik dan kirim. Bacain Siap. Baik sahabat Nibras, silakan dari cerita yang disampaikan oleh Babe tadi, kira-kira apa yang bisa diterapkan di dalam perniagaan atau bisnis Nibras di masing-masing tempat. Tulis di status, di komen ya, nanti kita akan bacakan. Kami tunggu ya. Baik sahabat-sahabat Nibras, ditunggu, nanti yang terpilih akan dibacakan langsung oleh Babe. Ya.
Ada yang minta amalan penglaris, Beh. Ada ada aja. Share dong doanya untuk pedagang yang sukses, bahasa kerennya amalan penglaris. Ya. Penglaris. Akal jimat penglaris. Baik, sahabat Ibnu, monggo silakan. Bagaimana dalam penerapan dalam bisnis-bisnis kita sehari-hari yang diadopsi dari ke bisnis-bisnis syariat ya, syariah yang diterapkan, kira-kira seperti apa dan bagaimana? Coba dituliskan dalam komen dan insya Allah akan kita pilih untuk dibacakan langsung oleh Babe. Baik, dilanjut, Be. Silakan, jawabnya. Sebentar. Ada saudaranya baru beli toko, dibantu sama saudaranya atau komunitasnya bawa makan dan bantu-bantu semuanya. Oh, oke. Beh, Yahudi itu persaudaranya top banget. Ada yang mau buka toko dibantu sama kaumnya. Oke. Oh, Beh, dalam berdagang jangan lupa sedekah untuk setiap setiap barang yang kita jual. Karena dengan sedekah rezeki kita akan dilancarkan dan ditambah nikmatnya. Mohon koreksinya kalau salah ya, Beh. Itu dari pemuda akhir zaman. Ada lagi dari para pakar. wa mimma razaqnahum Yunfikun. Ya, jadi jangan pakai nunggu setahun, jangan pakai nunggu kadar emasnya 96. Begitu dapat keluarin. Insya Allah itu lebih berkah buat kita. Lebih cepat ya, Be. Ada lagi, Be, dari para pakar. Kasih lebih kalau jualan, Be. Kasih lebih kalau jualan, Be. Biar anget kali kayak tadi, Be. Kayak di Betawi itu. Kasih satu, anget. Ya, Oke. Beli baju kasih hal. Apa harus Iya, ini? Betul. Iya aja, lu beli murah gua kasih dah. Dan lu bagi yang pakai nibras dibagi topi, enggak ada logonya. Oh, ini ada, Be. Tulis di kemasan berasnya hemat 10%. Misal jual beras berat 10 kg, di karung isinya 11 kg. Jadi yang pelanggan nyaman untuk beli lagi. Oh, dikasih lebih, Be. Dikasih lebih, belanjanya 10 kilo, dikasihnya 11 kilo. Oh, baik banget ini mah. Ini nih. Yang belanja dapat topi ini. Mantap. So, belanja dapat topi itu. Topi Babe, spesial. Ini lihat, pakai ini. Ini lihat. Nih. Tuh. Mantap. Kita. Tuh, nih. Mantap. Wih, ada foto Babe. Ada lagi, Be, harganya jangan mahal-mahal. Oke, terus intinya kalau mau modal dagang, sebentar. Kalau mau modal dagang, jangan kredit riba. Sumpah saya tobat berkali-kali memulai dagang dengan modal riba. Semua dagangan gulung tikar, cicilannya masih saya bayar sampai sekarang. Masya Allah. Iya, kalau modalnya harus yang baik-baik ya, Be, awal mula berdagang, sehingga nantinya pun akhir baik ya, Be, betul ya? Dagang itu doa dari Nabi. Yes. Ada 10 pintu rezeki. 9 itu dari berdagang. Udah doain sama Nabi begitu, kita hias-hiain. Ya anak sama Nabi. Ya, Nabi. Iya. Satu lagi, Be, kalau jualan kasih reward katanya. Ini biasa nih, kita juga dikasih reward, Be. Jadi kalau penjualan tertentu, mitra-mitra kita berprestasi, kita kasih reward, insya Allah. Berjalan itu insya Allah. Oh, Be, mau dong topinya. Ada yang minta topi. Belanja dulu. Belanja, uangnya, buat kirim, baru kita kasih kopi. Masya Allah. Oke, silakan yang mau bertanya, mangga. Langsung saja di komen ya, sahabat Nibras. Nanti biar Babe langsung jawab. Dan komen yang tadi bagaimana menerapkan hukum-hukum berdagang dalam Islam.
Ini apa namanya, Be? Pertanyaannya, Babe, ada keturunan Sayyid ya katanya. Nanya gitu, Be. Saya Aduh. barusan, lihat nggak saya ketiduran barusan? Babe ngantuk. Yang jualan, Ja- yang Jangan jualan. jutek. Harus. Dan nggak perlu juga Anda tersenyum. Tapi Betul. Anda harus buat orang tersenyum. Mhm. Beda ya? Ya. Beda. Nggak perlu juga Anda tersenyum, tapi Anda harus buat orang di depan Anda tersenyum. Yes. Babe Haikal, I love you. Nge-freeze lagi sinyalnya ada beliau. Oke. Cek. Masih menunggu kita ya. Sinyal dari beliau. Oke. Baik teman-teman yang masih on terus, sahabat Nibras, persilakan untuk memberikan komen bentuk pertanyaan ya. Langsung saja. Halo Be. Masuk lagi. Oke. Baik. Jadi ini apa sih? Sandung-sandung kaki. Oh, selamat tidur. Ada di kue, sandung-sandung, ajem. Baik. Oh iya, Ibra, nih teman-teman, nih. Ini disiapin nih boxnya. Masya Keren kan? Allah, mantap. Keren, Be. Keren, mantap. Saya mau ada ini di setiap toko Nibras. Ada Masya berapa Allah. toko nih? Ada berapa toko? Banyak Be, 330 toko. 330 toko. Ya, akhi, fadal. Dia kamu nggak apa-apa. Ya buat bantalan itu waktu itu. Fadal. Tolong bukain, Sherly. Tolong bukain. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat nih. Nggak apa-apa, biar. Lihat nih. Tuh. Masya Allah. Ada yang bawa hadiah. Kalau di bangku saya. Ajib ini Pandeur. Wah. Di bangku. 5 menit. Jadi saya kepengen tuh, ya. Saya kepengen untuk mendongkrak. Jadi ini kan diminati banget nih sama anak muda nih. Masya Allah. Iya. Ya, diminati banget. Benar. Kita bikin kemasan ini, ada kardusnya. Nggak dijual lah, berkolaborasi lah. Ada di 300 toko nih beras nantinya. Nih, Mantap. topi. Boleh, Be. Mantap. Topinya ada mana logonya? Nah, tadi. Nah, topinya ada khasnya nih. Tuh. Oh, ada logo Babe. Masya Allah, mantap. Ada logo Babe deh. Kayaknya kita dulu, Be, yang harus dikirim nih. belum pakai, Be. Ini demi Allah, Anda nggak ada rencana ngomong begini. Nggak ada rencana. Tetap di beras tetap jualan di masa yang nggak pernah sulit. Ini kan bukan masa sulit. Yeah. Masa di mana kita tidak bisa menyesuaikan gitu kan. Banyak orang makin kaya di sekarang. Tiba-tiba jualan masker, tiba-tiba jualan APD, tiba-tiba jualan sanitizer. Banyak. Ya, tuh mie aja. Mie makin naik penjualannya. Ojol gimana tuh ojol? Awalnya ojol begitu. Sekarang enggak tuh normal lagi. Pembajaran order dia usaha kuliner. Terlalu banyak. Ini udah masuk ke dalam kondisi yang ideal. Idealnya zaman depan tuh begitu. Semakin mahalnya bahan bakar. Apalagi minyak turun. Ahok belum turun-turunin juga tuh. Turunin ngapain? Orang turun, Malaysia turun, Singapura belum gitu ya. Nah apalagi kayak makin ke sana, kalau kita nggak berbenah diri untuk masuk ke dalam penjualan yang online berantakan.
training, Iya. online, nanti pelatihan. Tapi online-nya berbayar, jangan dong, untuk untungin sebagian orang. Lo bayangin Iya. aja, yang tempe bayar 400.000, tempe Hmm. 400.000, bikin pempek bayar 300.000, la ilaha illallah. 600.000 bikin pempek, buset. Iya. Download aja banyak gratis, nah gitulah. Jadi trennya itu ke sono. Jadi Nibras tuh mesti ke sana. Ya. Justru sekarang yang gencarnya itulah perusahaan distribusi. Jangan Yes. ente yang mendistribusi. Cukup orang yang mendistribusikan, orang lain. Dengan begitu, mudah sekali semuanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, awal mula rusaknya, kita nggak bisa jualan tuh di benak. Dan kita minta justifikasi ke orang. Susah ya? Iya, zaman susah sekarang. Tuh kan, susah. Bentar. Gitu. Baju itu industri yang tidak akan pernah bisa pupus di lekang zaman. Ada 3 industri yang selalu eksis. Sandang, pangan, papan. Lagi. Ya zaman dulu sandang, pangan, papan. Industri rumah nggak akan bisa hilang. Setiap orang perlu rumah baru. Setiap orang udah berkeluarga. Nggak bakal. Di mana-mana perumahan, asal murah, fasilitas lengkap. Jadi, yang kedua, pangan. Industri pangan itu ya, the most valuable business in the world. Itu adalah pangan. Lihat KFC, lihat McDonald, franchise itu sedunia, pangan yang di-franchise-kan nomor 1. Kopi, dan seterusnya. Jangan ngomong kopi, itu batal nih. Makanan mulu dari tadi. Masya Allah. Kapan? Baju, nggak bakal habis industri ini. Cuman saya mau usul sama Nibras. Bajunya itu biar bisa dipakai sekeluarga. Yang paling banyak konsumsi baju itu orok. Gitu. Kita udah ada Be kalau keluarga Sarimbit Nibras namanya Be. Dari usia 0 tahun sampai dengan usia kakek nenek itu ada. Produk unggul, salah satu produk unggulan kita. Oke. Bagi teman-teman nih di 29 cabang Nibras di seluruh Indonesia, lo cari orang yang baru saja melahirkan. Gitu. Kasih baju oroknya 1, kaos kakinya 1, apa 1 yang adem. Gue jamin bulan depan torok gede pasti belinya Nibras lagi. Betul. Strategi gitu, kan? Bagus itu. Yes. Apa kerjasama dengan rumah sakit Salin. Gitu. Ya ada handuk, ada baju, ada apa semua. Orok tuh pakai baju sebulan doang kan. 2 bulan jadi sempit kan. Gitu. Iya, apalagi oroknya orok jamaah. Waduh, lah banyak. Bentakan. Beli tuh anak-anak gue tuh tiap 3 bulan tuh beli baju. Masih kecil. Pertemuan singkat ini, teman-teman bersihkan pikiran dulu ya. Saya harus break ya, harus break ya, persiapan asar ya. Jadi kesimpulannya gini, 1, kalau Anda merasa sulit, Anda akan sulit. Ingat, Allah tidak pernah bikin masa sulit. Masa sulit adalah masa di mana kita yang nggak cocok lagi. Ingat, ketika dolar melambung ke 16.000 dari 2.000 perak, betul. Antum ngalamin nggak? Ngalamin. Nah, pada waktu itu industri banyak yang bangkrut. Tapi petani coklat di Sulawesi gila-gilaan. Orang selama ini dibayar pakai dolar. Masya Allah. Antum jangan salah. Kopi di Takengon Aceh itu DP-nya semua dolar. Masya Allah. Ya. Lihat gak? Mereka tuh melambung tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Supplier rekanan teman saya di Pertamina, dia menyediakan komputer sewaan. Sekalinya dia 100. Bayarnya pakai dolar. Gila nggak untungnya kayak apa? Iya, besar. Pada waktu itu bisa sulit, oke? Tidak bagi dia, tidak bagi petani-petani, tidak bagi petani medek, tidak bagi petani tembakau di Jember. Mereka tuh terbiasa dolar, apalagi kalau petani itu pound sterling dia terimanya. Artinya apa? Pada waktu itu mereka tidak mengalami masa sulit. Jadi orang yang tidak menyesuaikan dirilah yang mengalami masa sulit. COVID ini masa sulit bagi sebagian orang yang nggak bisa mengantisipasi. Bagi sebagian orang tidak tuh, usaha kuliner banyak maju. Bukan saya mensyukurin, bukan saya bersyukur.
atas keadaan ini, bukan. Tapi kita dituntut untuk segera menyesuaikan. Ke depan pertemuan tuh ini 2 tahun 3 tahun nggak akan berubah keadaan. Trust me. Yes. 2 tahun nggak akan bisa berubah. Bisnis travel masih drop selama 2 tahun. Bisnis umroh, haji dan sebagainya juga mungkin itu ada unsur ibadah ya, jadi tetap ya. Pelatihan makin kurang. Training orang makin kurang. IO makin berantakan. Nah, yang kayak gini nih akan diantisipasi selama 2 tahun 3 tahun ke depan. Ingat tren pada waktu terjadi pemboman hotel JW Marriott? Sebelum ada pemboman itu, orang masuk hotel biasa aja, bro. Iya. Sekarang semua hotel dilengkapi dengan detektor, dilengkapi dengan satpam, dilengkapi dengan anjing, ya, nasi anjing, nasi anjing, diwarakas, dilengkapi dengan anjing. Lihat bisnis itu, dan sampai sekarang bisnis security semua tuh ngikut, jadi semua ngikut perangkatnya, gara-gara satu bom yang ada di JW Marriott. Akhirnya semua ngikut. Sekarang juga begitu. Selama 2 tahun 3 tahun ke depan, sanitizer masih membuming di setiap hotel dan di mana-mana. Masker menjadi di mana-mana. Dan ini akan kita mesti bisa antisipasi, karena semakin ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Betul. So kalau begitu bagi teman-teman Ibras, harus kita punya satu terobosan. Terobosan itu adalah nggak ada lagi itu. Yang tadi komplain tuh, ente baca tuh komplain tuh. Pegawainya jutek, masuk pegawainya jutek. Jangan dong. Wassalam deh, main hibur kok datang ente jutek. Iya. Sahabat sekalian, ini lucu buat kita semua. Semoga manfaat buat kita semua. Saya Haikal Hasan untuk Nibras yang saya cintai, yang paling antep dipakai, yang paling enak, yang paling tapi setting yang dipakai tuh belum sampai tuh. Siap. Siap. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, apapun yang terjadi kita bisa melakukan perubahan. Allahu Akbar, pasti Allah kita. Bukan tank top. Yang kita jual bukan tank top. Kita jual baju yang rapat. Amin. Baik. Waalaikumsalam, terima kasih Babe Haikal atas inspirasi-inspirasinya, manfaat-manfaatnya, sahabat Nibras dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berakhir sudah live kita bersama dengan Babe Haikal Hasan, karena memang waktu sudah mau menjelang asar dan banyak sekali ya, beliau sangat padat sekali jadwal waktunya. Alhamdulillah kita dapat jadwal dari beliau, alhamdulillah. Beberapa kesimpulan yang disampaikan tadi adalah tidak ada masa yang sulit ya, tidak ada masa yang sulit yang adalah kita yang merasa sulit dan kita tidak bisa beradaptasi dengan kesulitan tersebut. Jadi untuk seluruh sahabat Nibras dimanapun Anda berada, yang dari Sabang sampai Merauke ya, yang sedang berjuang di akhir-akhir Ramadan ini, yuk sama-sama kita berjuang, sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita tentunya. Jangan pernah berpikir sulit, tapi berpikir mudah. Insya Allah di balik kesulitan ada kemudahan. Allah sudah siapkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah sudah siapkan satu paket ya, satu paket. Di satu kesulitan ada 2 kemudahan, ada beberapa kemudahan. Insya Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan kembali lagi pukul 16 nanti dengan topik yang berbeda tentunya bersama Ustadz Azhari Nasution. Usikum wa nafsi bitaqallah. Saya Ihsan, mewakili dari Nibras Official. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.